Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Ataya dengan NIM 2301110. Di sini saya ingin membuat learning journal tentang materi fluida. Oke, langsung saja ke materi fluida. Oke, pertama adalah di sini ada 4 materinya. Yang pertama adalah klasifikasi fluida, kemudian konsep dasar fluida statis, kemudian ada konsep dasar fluida dinamis, dan aplikasi fluida. Nah, sebelum itu, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Kemudian, fluida selalu menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Dan fluida ini terdiri dari zat cair dan gas. Berarti fluida ini adalah zat yang cair dan gas. Oke, klasifikasi fluida. Nah, fluida itu terbagi menjadi dua. Ada fluida statis, yaitu mempelajari fluida dalam keadaan diam, tidak bergerak. Kemudian contohnya itu seperti air dalam kolam, udara dalam balon. Nah, itu termasuk fluida statis. Kemudian ada fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini mempelajari fluida dalam keadaan bergerak, yaitu mengalir. Contohnya itu seperti di sungai, kemudian udara mengalir di atmosfer. Contoh-contoh. Oke. Selanjutnya ada ini konsep dasar fluida statis. Nah, ada hukumnya yaitu tekanan hidrostatis. Ini termasuk dari konsep dasar fluida. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang dihasilkan oleh berat kolom fluida di atas suatu titik. Kemudian tekanan hidrostatis ini semakin dalam, maka semakin besar tekanannya. Untuk rumusnya itu ada pH sama dengan rho dikali G dikali H. pH itu adalah tekanan. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis ini adalah rho dikali G dikali H dengan keterangan rho sama dengan massa jenis air fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalamannya. Kemudian ada hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah dalam fluida tersebut. Nah, untuk rumusnya itu ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya ini ditemukan di dongkrak hidrolik, kemudian ada rem hidrolik pada kendaraan. Itu pengaplikasiannya. Kemudian di konsep dasar fluida statis itu ada hukum Archimedes. Bunyinya yaitu gaya apung atau Fa yang dialami suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya itu Fa sama dengan rho fluida atau massa jenis air dikali dengan gravitasi dikali dengan V tercelup atau tenggelam, volume yang berapa volume yang benda tersebut masuk ke dalam gitu. Contohnya tenggelam. Kondisi bendanya itu tenggelam, berarti massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Melayang itu massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Kemudian ada terapung, massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Kemudian ada konsep dasar fluida dinamis. Nah, di sini salah satunya itu ada asas kontinuitas. Nah, asas kontinuitas itu yaitu untuk aliran fluida ideal yang tak termanfaatkan. Debit aliran di setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Biasa kita bisa lihat penerapannya itu ada di selang yang ujungnya itu besar, tapi kan dia selang nih, dia ujungnya besar dan ujungnya kecil. Jadi ketika air mengalir dari ujung yang pipa yang kecil itu akan cepat, mengalirnya cepat. Jadi kenapa alirannya itu adalah konstan? Karena jika luas penampang mengecil, kecepatan aliran akan membesar, dan sebaliknya, maka disebut aliran itu konstan. Untuk rumusnya itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kemudian ada asas Bernoulli, yaitu menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida ideal. Rumusnya itu P1 ditambah 21 PV ditambah rho GH
1 sama dengan P2 ditambah 21PV22 ditambah rugi H2. Ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan itu cenderung menurun. Penerapannya biasanya ada gaya angkat pesawat, tabung venturi atau pengukur kecepatan aliran, dan penyemprot parfum. Itu kita bisa lihat dari penerapannya di mana sih asas penelitian tersebut. Oke, selanjutnya itu ada fluida, pengaplikasian fluida. Nah, ada banyak ya pengaplikasiannya itu. Yang pertama itu tadi ada teknik hidrolik, yaitu rem mobil, dongkrak hidrolik itu biasanya ditemukan di Desmir ya, itu sering kita lihat. Kemudian ada transport air, kapal laut, kapal selam. Nah, itu adalah prinsip dari Archimedes tadi. Ada yang melayang tadi terapung dan tenggelam. Kemudian ada sistem perpipaan kayak distribusi air di rumah, irigasi pertanian. Nah, kemudian ada aerodinamika, itu biasanya ada di sayap pesawat terbang. Ini adalah prinsip Bernoulli tadi. Kemudian ada biologi atau medis, aliran darah dalam tubuh, pernapasan gitu kan. Kemudian ada meteorologi, pergerakan angin dan cuaca. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.